Sorry. Ya, Bang Odi, maaf. Tadi ada kendala di laptop saya, tapi Oh iya, kirain punya saya. ya, ada breaking soalnya. Oke. Oke. Yuk, silakan. Silakan Mas, dimulai. Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Semoga yang hadir sore ini senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran. Amin. Senang banget rasanya kita bisa bertemu secara virtual hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di kelas diskusi Akademi Ability ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK. Saya juga mau menyapa nih kepada Ibu Muniatul Hoiria atau Bu Iin, narasumber kita hari ini. Apa kabar Bu Iin? Alhamdulillah kabar baik, Mas. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Iin? Kabar saya lagi rada batuk. Oh, ya. Lagi musimnya ya Bu Iin ya. Lagi semangat nggak mau kalah sama Bu Safitri nih. Oh ya. Siap. Ya, siap. Terima kasih juga kepada Harian Surya hari ini yang telah merilai acara ini di channel YouTube Surya. Terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi pada hari ini. Biar tambah lebih semangat, boleh dong kita kasih tepuk tangan secara virtual, bisa memakai fitur Ration di Zoom. Ya. Siap, Mas, sudah. Semangat semua ya. Kelas diskusi Akademi Ability pada hari ini mengusung tema membangun budaya inklusi untuk kesejahteraan disabilitas yang akan diisi oleh Ibu Muniatul Khoiria atau Bu Iin sebagai pembicara. Beliau adalah Ketua Rumah Inklusif di Kebumen, Jawa Tengah. Beliau juga sudah menikah dan memiliki 2 putra. Waktu masih muda, beliau pernah menulis buku berjudul Surat Rindu untuk Ayah di Pulau Buru. Dan sejak masih muda, beliau juga sudah hobi berkomunitas. Saya mau kasih pertanyaan nih Bu Iin. Apakah ada rencana nih buat menulis buku lagi ini ke depannya Bu Iin? Rencana buat nulis. Oke, terima kasih Mas Ozi atas pertanyaan jebakannya dan yang jelas kami ucapkan terima kasih pada kasih ABK terus terkhusus buatnya ini. Oh ya. Baiklah teman-teman peserta. Doakan semoga gimana, Bu Iin? Ya. Oke. Kita kepingin nulis lagi, tetapi ternyata itu menulis ngawali lagi itu susah, berat banget sebulannya Mas gitu loh. Makanya apa ya namanya berkomunitas melalui rumah inklusif itu literasinya itu sekarang malah lebih ke belakang saya ini rupanya. Jadi ini adalah karya di rumah inklusif itu batik pegon. Dan di masing-masing edisi itu ada cerita kisah tentang perjuangan difabel dan keluarga. Kalau umpamanya baiklah Bu Iin, untuk menyingkat waktu nanti kita cerita-cerita lagi ya di belakang. Ya. Baiklah teman-teman peserta kelas diskusi Akademi Ability. Perkenalkan, nama saya Nur Farozi atau biasa disapa Oji dari komunitas Sahabat Difabel Semarang. Saya yang akan menjadi moderator dan memandu jalannya acara pada hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat overview Yayasan Peduli Kasih ABK. Yayasan Peduli Kasih ABK berdiri sejak tanggal 4 April 2012 dengan tujuan mendukung partisipasi aktif ABK. Melalui peran orang tua dan masyarakat,
Yayasan Peduli Kasih ABK selalu melibatkan orang tua selain membantu ABK-nya sendiri. Jadi, Yayasan Peduli Kasih ABK memang bukan tempat terapi ABK ataupun bukan sekolah. Kegiatan yayasan ini terbagi menjadi dua, yaitu di dalam shelter dan di luar shelter. Namun, karena COVID-19, kegiatan saat ini terbagi menjadi online dan offline. Seperti dalam slide ini, kegiatan yang dilakukan yayasan adalah sebagai bentuk pemberdayaan ABK dan orang tuanya, serta mengenalkan kepada masyarakat agar terbentuk masyarakat yang ramah ABK. Tempat berkegiatan ini di Jalan Manyar Sabrangan 1A Surabaya. Dan juga ada di Manggis Tengah 4 T58 Pondok Chandra Waru Sidoarjo. Atau bisa dilihat di website Yayasan Peduli Kasih ABK ORG. Atau bisa melalui Instagram yayasan, yaitu Yayasan Peduli Kasih ABK. Selanjutnya, saya akan persilahkan kepada Ibu Retno. Selanjutnya kami akan persilahkan kepada Ibu Sawitri Retno Hadiati sebagai Ketua Yayasan untuk menjelaskan tentang buku karya ABK binaan Yayasan Peduli Kasih ABK. Iya, Silakan, terima kasih. Ya. Ibu Sawitri. Iya. Terima kasih. Saya minta izin dulu tidak menyalakan kamera laptopnya jelek. Jadi bureng gitu Bu. Jadi nggak saya nyalakan ya. Minta maaf. Terima kasih Mas Rozi dan terima kasih pada Bu Iin yang kerso menjadi narasumber kali ini. Ya, jadi tadi mungkin saya betulkan sedikit koreksi. Jadi namanya websitenya www.ypedulikasihapk.org. Terus Instagramnya juga sama @ypedulikasihapk. Kemudian shelternya sekarang ada di Pondok Chandra, hanya satu di Pondok Chandra, Manggis Tengah 3 T127, yang T58 rumah saya, satu klaster dekat. Terus kemudian jadi cuma satu ya. Terus sekarang tadi kalau disebutkan kan kita memang mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua. Jadi bagaimana orang tua itu bisa menerima dan kemudian mengoptimalkan potensi ABK. Tapi tadi disebutkan tidak sebagai sekolah maupun tempat terapi, tapi saat ini kami sedang merintis one stop service, yaitu ada tempat terapinya, ada sekolahnya, ada lembaga pelatihan kerjanya. Alhamdulillah. Jadi itu intronya. Sekarang saya terangkan sedikit tentang buku. Nah ini, jadi kami tadi dalam kegiatannya selalu lebih mengutamakan kemampuan ataupun kesukaan ataupun kebutuhan dari ABK. Kami tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis ABK, jadi semua umur, semua jenis, asalkan orang tua mau komitmen dan mau kerjasama, kita terima, dan kita lihat kemampuannya, kita observasi, dan kita carikan cara untuk bisa bersama-sama orang tua tentunya ya, untuk mengoptimalkan potensinya. Seperti Andre dan Isyati ini, saya lihatnya bisa menulis, bisa membaca, walaupun tulisannya jelek karena dia CP, cerebral palsy, ya kaku gitu kan. Terus kita pinjami laptop sehingga jadilah buku. Kalau dia stuck atau dia tetap menulis ya, tapi yang ditulis itu saja seperti itu ya. Umumnya berupa curhatan, keluhan dan sebagainya, supaya tidak membosankan pembaca. Nantinya kita probing, kita ajak bicara, kita ingatkan masa lalunya, atau kita tanya pada orang tuanya, pada keluarganya dan sebagainya, sehingga ceritanya menjadi lebih bisa merepresentasikan atau mewakili orang
bagaimana sebetulnya perasaan seorang ABK, ya. Jadi ini bagus bukunya untuk orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak, seperti masyarakat umum. Jadi sekarang ini masyarakat sudah banyak yang tahu apa itu ABK, tapi masih ada kebingungan atau takut orang tua tersinggung kalau mau membantu ABK, seperti itu. Jadi silakan teman-teman untuk mengapresiasinya, harga bukunya 80.000 di luar ongkos kirim. Memang buku ini kami karena yayasan lebih banyak gratis atau biayanya sangat terjangkau. Jadi ini sebagai bisnis sosial yayasan di luar seperti pelatihan kayak gitu ya. Pelatihan maupun seminar-seminar sebelum pandemi itu kami mengadakan itu. Ini langsung ya, jadi bisa pesan pada Mbak Tara yang ada di flyer. Dan kemudian lanjut, ini kita juga punya craft atau karya-karya ABK yang kita percantik. Ya, ABK secara umum kan bisa mencoret-coret. Akhirnya mencoret-coret itu kita jadikan cara agar dia bisa mengutarakan ekspresinya, mengutarakan isi hati maupun perasaannya. Jadilah dipercantik oleh orang tua masing-masing. Kita beritahukan ini Pinterest, ini YouTube, gambar-gambar dan sebagainya. Akhirnya bisa sebagai layak jual, karya merchandise yang layak jual. Jadi kami alhamdulillah sudah mendapat 30 besar ya di YPK-ABK, 30 besar UMKM disabilitas se-Indonesia, dan dimentori oleh Permata Bank dan Precious Fund. Alhamdulillah selama 2 bulan, akhirnya kami pada waktu Hari Disabilitas Internasional Desember kemarin kami menjadi juara 1. Jadi teman-teman silakan lihat, seksamai IG @YPedulikasiABK atau datang ke rintisan sekolah maupun LPK Lembaga Pelatihan Kerja yang ada di Pondok Chandra, Manggis Tengah ini. Jadi bisa dibeli, disayang seperti itu ya. Nah, terus kemudian lanjut. Oke, kita juga ini sudah gedung yang Jalan Manggis Tengah itu memang mulai Maret, tapi langsung kita perbaiki sehingga bisa beroperasi. Tapi kami melihat kita ingin menjadi layanan yang one stop service ya, sebagai tempat terapi, sebagai sekolah, sebagai tempat pelatihan kerja. Kita menambah ruangan. Jadi monggo yang mau berdonasi, semuanya ini adalah program gotong royong ya, karena bagaimanapun ABK ini kan marginal, ya banyak yang kurang mampu, banyak yang terpinggirkan seperti itu ya. Jadi seperti program-program Zoom kali ini kan juga ini adalah program untuk sosialisasi informasi dan inspirasi buat orang tua ABK supaya tidak merasa sendiri, dan narasumbernya variatif ya. Jadi ada praktisi, akademisi, maupun pekerja seni, maupun juga pejabat atau teman-teman yang ada di luar negeri ya, memberitahukan di ABK di sana kejadian, bukan untuk membandingkan ya, tapi untuk memberi inspirasi dan informasi. Jadi seperti Bu Iin ini seperti itu, jadi memberikan yang sudah dilakukan yayasan atau NGO di tempat lain seperti ini dan sebagainya. Nah, kalau hostnya ini adalah ini Mas Rosi ini Bu, juara 1 ya Mas ya, Festival Bersuara ya. Ya, betul? Ya betul sekali Bu Iin. Betul sekali Bu Sawitri. Maaf. Ya, sip. Ya, jadi kita juga mengadakan festival agar kemampuan ABK itu lebih dikenal, dan nanti sebentar lagi kita juga akan mengadakan ini selain festival kemampuan. Jadi ini festival bersuara, sekarang ini festival lagi kita mengadakan Melody Challenge ya, video reels. Jadi silakan teman-teman mengikuti lomba. Ini barusan pertama kali ini ditampilkan di Zoom kali ini. Jadi silakan teman-teman seksamai di website IG @YPedulikasiABK. Ada hadiah menarik buat yang terpilih, karena bagaimanapun ini dalam rangka Hari Musik ya. Jadi kita ngadakan bagaimana bentuk teman-teman mengirimkan videonya. Jadi lebih lengkapnya silakan di
lihat di IG Peduli Kasih ABK. Nggih. Ada batas waktunya tanggal 20 Juni ya, 20 Juni. Oke, saya tak pakai kacamata. Nggih, 20 Juni 18 Juni terakhir mengumpulkan, tanggal 20 Juni penjurian, 21 Juni. Jadi silakan untuk mengumpulkan mensubmit hasil karyanya, nggih. Lanjut nggih. Seperti yang saya sebut tadi, Zoom untuk informasi dan inspirasi ini 3 kali seminggu, 3-4 kali seminggu, ya, dengan host adalah kita utamakan adalah ABK, seperti itu. Jadi biar masyarakat itu juga tahu, oh ABK itu bisa ya jadi host. Walaupun ya memang kita latih, ya di sini kalau Bang Odi menjadi pelatihnya dari KSD, Komunitas Sahabat Disabel yang berada di Semarang. Terima kasih Bang Odi sama Mas Ozi ya, Mas Rozi. Ya, lanjut. Monggo Mas, lanjut. Bu Sawitri, wah hebat sekali. Tetap semangat ya Bu Sawitri sama teman-teman dari Yayasan ABK. Ya. Semoga sukses selalu. Amin. Sekarang, mari kita mulai diskusi hari ini. Karena kelas ini berupa sharing atau tanya jawab, peserta bisa langsung bertanya secara langsung dengan Ibu Iin. Atau juga bisa mengetik di kolom chat. Sebelum bertanya, peserta dapat menggunakan fitur raise hand. Dan dipastikan mic-nya sudah di-unmute. Selamat sore Bu Iin. Selamat sore Mas Odi. Nah, sesuai tema kita hari ini, Bu, membangun budaya inklusi untuk kesejahteraan disabilitas. Nah, saya ada pertanyaan. Boleh dijelaskan dulu di awal, gimana ceritanya proses Bu Iin ini mendirikan rumah inklusi? Prosesnya bagaimana, Ibu? Ya, terima kasih sebelumnya Mas Ozi. Kalau cerita tentang sejarah rumah inklusif, mungkin juga hampir sama dengan Peduli Kasih ini, di mana rumah inklusif waktu itu memang saya seorang ibu yang tidak pernah menyangka tahun 2009 itu melahirkan atau mempunyai anak yang ternyata berkebutuhan khusus. Kita awal tahunya hanya daksa di kaki, dalam perjalanan ternyata dia juga mengalami disleksia. Nah, tahun 2011 itulah kita terutama kami itu sudah jiwa kita sudah mulai tidak terguncang, katakan gitu loh. Sudah tidak kaget banget. Kita mulai kumpul, Mas. Berawal hanya kumpul dari beberapa keluarga, orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Jadi hanya beberapa orang. Nah, dari perkumpulan itu ternyata banyak manfaatnya. Di antara kami itu saling curhat, saling menangis. Nah, dari tangisan itulah akhirnya kita mencoba bagaimana agar tangisan ini melahirkan sebuah kekuatan di antara para orang tua untuk lebih kuat lagi menghadapi anak-anak kita yang berbagai macam ini. Nah, dari 2011 sampai sekarang itulah yang terus kita uri-uri. Jadi awalnya itu hanya perkumpulan para orang tua. Dan pada akhirnya ya banyak difabel juga yang terlibat ikut di sini. Itu awalnya hanya itu sebenarnya, Mas. Hanya tempat kumpul-kumpul. Boleh kasih tahu Bu Iin kegiatannya apa aja di sana, di rumah inklusif kegiatannya? Ya, awalnya kita memang hanya berkumpul, terus karena ini hanya di daerah kecil ya Mas, daerah kecil di mana kita mau belajar kemana, mau tanya kepada siapa waktu itu. Awalnya kegiatannya hanya berkumpul, kemudian kita mengadakan sekolah komunitas, karena ternyata banyak anak-anak kita yang hanya seperti tadi Bu Witri menyampaikan, anak-anak kami justru anak-anak difabel yang sangat berat. Jadi cerebral palsy pun yang berat. Nah, dari situ kita semakin ingin memanusiakan mereka. Bahwa kita sama-sama manusia yang harusnya punya
kesempatan yang sama. Yang difabel agak nggak begitu berat, mendaftarkan sekolah aja itu harus dengan kuota, harus menunggu 3-4 tahun. Nah, akhirnya waktu itu kita menyelenggarakan sekolah komunitas, orang tua sama anaknya. Dan perjalanan selanjutnya memang untuk sekolah komunitas itu harus kita, maaf ya Mas, anakku lagi agak rewel itu. Karena memang agak kesulitan kita untuk mencari pendamping untuk mendampingi anak-anak kami yang begitu rupa warna-warni gitu loh. Nah, dalam perjalanan ya kita mengikuti alur perjalanan memang Mas gitu loh. Untuk saat ini memang kegiatan sejak COVID, karena kita waktu itu sering dihadiri oleh kedatangan dari Polres bahkan karena seringnya kegiatan. Akhirnya sejak COVID kita itu hanya 1 minggu sekali untuk kegiatan waktu itu. Jadi di hari Minggu kita berkegiatan, di situ ada menabung karena memang keluarga kita banyakkan mayoritas itu ya secara ekonomi kurang beruntung lah gitu loh. Sehingga waktu itu kita selenggarakan menabung yang paling sedikit 5.000, tapi bahkan biasanya hanya 2.000, dan setiap minggu itu kita selenggarakan tabungan. Dari menabung itu kita kembangkan menjadi lumbung inklusif, istilah lain dari koperasi. Nah, ternyata dari situ itu bisa atau bahkan sangat membantu bagi para keluarga ini. Itu seperti itu. Salah satu beberapa kegiatannya itu, Mas. Dan kegiatan yang lain kita menyelenggarakan ada kegiatan yang namanya batik, asal batik aja sebagai alat media kita antara orang tua sama anak, ternyata bisa menjadi terapi tersendiri. Karena banyak orang tua yang masih atau memaksa anaknya untuk sehat. Padahal difabel ini kan bukan karena penyakit yang harus disehatkan, dipaksa untuk disehatkan, bahkan sampai ekonomi habis-habisan, bangkrut pun tidak masalah. Tetapi kan pada akhirnya jawaban bukan itu gitu loh. Karena obatnya itu ya hanya pada diri sendiri, terutama orang tua. Itu. Nah, itulah dari batik yang akhirnya kami juga berpikir lagi Mas waktu itu. Kebetulan sebelum ada COVID waktu itu, jadi 1 tahun sebelum COVID, kita berpikir gitu loh. Batik ini kok seperti yang lain umum gitu. Kenapa tidak lebih maksimal lagi untuk mengenalkan atau membumikan nilai-nilai inklusif pada sosial, yang akhirnya muncul batik pegon menjadi alat atau media kita untuk lebih leluas lagi mengenalkan nilai-nilai inklusif, nilai kemanusiaan, rahmatan lil alamin. Itu seperti itu Mas, beberapa yang bisa kita sampaikan. Nanti mungkin banyak ngobrol. Baik, Bu Iin. Nah. Ini saya ada pertanyaan lagi. Yeah. Tanggapan apa saja yang dialami Bu Iin? Tantangan apa saja yang dialami Bu Iin dalam membangun budaya inklusif di lingkungan tempat tinggal Ibu Iin sendiri? Tantangan. Ya, cerita tersendiri waktu itu, ini jadi flashback ya Mas. Kala itu rumah inklusif itu kegiatan kita di musola. Kita musola sama kita memanfaatkan rumah orang tua yang kebetulan ditinggali sama adik sendiri, jadi nggak ada orang tua. Kita hanya memanfaatkan itu, dan kegiatan lebih banyak di musola. Waktu itu lingkungan kita itu sampai bahkan tidak menerima Mas, tidak menerima, terus bahkan orang yang mau sholat berjamaah waktu itu aja sampai tidak atau di stop, tidak diperbolehkan berangkat ke musola dengan alasan itu musola anak-anak, orang-orang cacat, musola yang kotor, karena apa? Penuh dengan iler. Waktu itu seperti itu. Tetapi bahwa perjalanan waktu itu ya sempatlah kami sebagai ibu dari anak, terus kita juga sebagai ibadah yang nuani, ya nangis pasti, sempat agak ngedown pasti, tapi ya ini kekuatan keluarga itu penting Mas. Alhamdulillah kami dari keluarga saling mensupport, dan para keluarga-keluarga ini ternyata tetap
tetap semangat meskipun anak-anak mereka apa ya dicibir dan lain sebagainya, tapi orang tua ini tetap berangkat dalam kegiatan yang ada di rumah inklusif. Ada mujahadah mereka berangkat, ada kegiatan apa itu mereka berangkat, sehingga alhamdulillah hari ini masyarakat di lingkungan sini sangat care, Mas. Bahkan kita sering dapat pacitan kayak gitu dari tetangga gitu untuk pada saat kegiatan gitu. Itu salah satu cerita di lingkungan ini. Berapa lama waktu itu, Bu? Warga bisa menerima keberadaan teman-teman disabilitas? Mungkin ada sekitar 4-5 tahun, Mas. Untuk lingkungan sini aja sekitar 4-5 tahun. Ya, jadi waktu itu ya mulai 2016 mungkin 2016 itu kita sudah mulai masyarakat ingin tahu, terus kita menjelaskan, terus ada yang pesen jangan sampai Bu Iin minta sekalipun hanya snack ke tetangga Mbak Iin ketika ada kegiatan, walaupun itu kegiatannya rajaban semisal. Jangan, walaupun hanya pengajian, jangan sampai. Buktikan bahwa Bu Iin dengan keluarga-keluarga inklusif itu, meskipun mungkin miskin, tapi seakan-akan mampu. Itu yang selalu kita bangkitkan. Jadi pokoknya kita kumpul, ada panganan ya dimaem, nggak ada makanan ya pokoknya kita syukuri bahwa kita masih bisa berkumpul, kita masih diberi amanah kunci surga. Kalau sama keluarga kita bilang anak-anak kita adalah kunci surga. Tapi kalau buat para pejabat dan yang lainnya, ya enggak lah. Gitu. Harus hak-hak anak-anak kita ya harus diberikan. Itu seperti itu, Mas. Lumayan lama lah untuk sekarang kecil itu. Wow, luar biasa sekali semangatnya Bu Iin. Wah, Bu Iin, ini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Apri Kuncoro. Bagaimana cara memberi edukasi yang nyaman kepada orang tua ketika belum bisa menerima anak mereka yang terlahir difabel? Ya, biasanya kita sering juga, Mas, ketika apa ya? Terima kasih Mas Apri sebelumnya. Pengalaman kita selama ini, kita tidak mencari pada keluarga-keluarga ini. Awalnya begitu. Karena ketika kita datang ke keluarga-keluarga ini, kita sering diusir, Mas. Justru diusir oleh keluarga merasa bahwa, pasti kamu itu cari duit. Kamu pasti cari keberuntungan dari keluarga saya yang seperti ini. Sakit, Mas, rasanya kayak gitu, memang sakit. Nah, cara kita itu akhirnya satu orang kita udah katakan dari keluarga ini kita sadarkanlah bahasa kerennya gitu nggih. Kita sudah dampingi dan mereka sadar, mereka sendiri yang akhirnya mengajak keluarga yang lain. Dari keluarga yang satu akan bertambah satu keluarga lagi dan bertambah lagi, dan mereka ketika apa ya sekiranya itu ini mengajak saya untuk masuk ke keluarga itu. Bahkan saya pun sering akhirnya ke keluarga-keluarga yang memang nuwun sewu agak susah untuk diajak komunikasi, ya sekarang kami masuk. Jadi ajaklah orang yang memang sudah memahami atau tahu atau bahkan pernah berkumpul dengan keluarga difabel seperti ini untuk menyadarkan keluarga yang masih terpuruk, belum bisa legowo menerima kondisi putranya yang difabel, maka itu akan lebih mudah untuk diterima oleh keluarga tersebut. Ketimbang orang yang nuwun sewu belum punya pengalaman berkumpul. Maka keluarga difabel ini biasanya masih enggan, takut, khawatir, minder, dan lain sebagainya, Mas. Itu pengalaman yang kami temui sih seperti itu. Dan kayaknya Bapak Ibunya Mas Apri itu sudah malah care, udah hebat nih. Itu kalau boleh tahu ada berapa anggota di rumah inklusif itu, Bu? Dan jenis disabilitasnya apa aja, Bu Iin? Oke, ya. Kalau keluarga yang sudah katakan ikut dalam kegiatan kami atau kita dampingi, mungkin ratusan keluarga pun ada, Mas. Kalau dulu sebelum COVID kita berkegiatan banyak yang datang, yang ikut, terus apa ya semangat. Tapi begitu COVID memang
apapun alasannya memang kita sampaikanlah itu sangat merubah apapun gitu loh. Adanya COVID 2 tahun lebih lah Mas, kita tidak pernah boleh kumpul, tidak boleh ketemu yang intens. Ratusan keluarga ada. Dan untuk difabel sendiri, kenapa kita namakan rumah inklusif? Ya karena memang inklusif sendiri itu dari macam-macam keluarga difabel yang berbagai macam. Jadi ada Down syndrome, ada cerebral palsy, kayak kanker kulit dan lain sebagainya, itu ada semua Mas di sini. Di sini ada semua. Rett syndrome dan lain sebagainya. Untuk relawannya ada berapa orang Bu di rumah inklusif itu? Nah, ini yang salah satu problem lain selain lingkungan sekitar ya Mas, salah satu problem di rumah inklusif itu memang itu relawan atau volunteer. Karena harus kami akui bahwa melakukan sesuatu yang mungkin bernilai ini anak kemanusiaan itu memang tidak semua orang itu langsung mau terpanggil Mas. Jadi itu salah satu problem dan makanya kemarin kita mencoba untuk berkolaborasi kerjasama dengan kampus yang ada di sini yang dekat dengan rumah inklusif untuk mengajak mahasiswa di sana untuk belajar riset tentang inklusi difabel ini gitu loh. Itu pun kita evaluasi kenapa ya mereka belum kayak terpanggil menjadi panggilan jiwa, panggilan gerakan gitu loh. Tetapi masih sebatas ketika ada kegiatan berangkat, kalau umpamanya enggak ya enggak kayak gitu. Nah itu salah satu problemnya itu memang Mas. Jadi untuk sementara ya belum ada volunteer yang konsen di sini itu ya belum banyak gitu loh. Itu seperti itu Mas. Jadi saya di sini malah justru bisa belajar banyak dari Yayasan Peduli APK ini gitu loh. Sama Bu. karena begini ya, maaf Mas Ozi. Jadi ya nggak apa-apa Bu. Ya, karena kan ternyata jumlah ABK itu kalau perhitungan statistik berdasarkan orang Barat ya, berdasarkan di Amerika itu kan 7-10%, bahkan kalau sudah pemerintah dan orang tua sudah care terhadap tumbuh kembang anak itu bisa sampai 20% jumlah proporsi ABK-nya dibanding penduduk setaranya gitu ya, maksudnya kalau anak-anak ya samalah seperti itu. Tapi ternyata saya baca lagi jumlahnya itu 0,1-2%. Jadi memang sangat sedikit. Terus kemudian kedua, lama kan ini Bu, solusinya itu lama. Bukan seperti LGBT yang fenomenal, meskipun sedikit tapi fenomena gitu. Jadi ini isu yang sebetulnya seksi ya, kalau saya bilang seksi maksudnya isu sudah ABK, disabilitas, kurang mampu gitu kan, apalagi beban orang tua terutama ibu ini berat sekali karena seringnya ditinggal sama keluarga atau disalahkan dan sebagainya. Sebenarnya sangat seksi ya, tapi ya itu tadi permasalahan struktural, jadi pejabat-pejabat juga nggak tahu. Terus yang kedua dari segi kemampuan finansial dan sebagainya, dari segi individu, ketidaktahuan orang tua dan sebagainya. Jadi ya tetap saja Bu, kita yang penting tetap bekerja seperti komunitas sahabat difabel di Semarang, Mas Ozi di mana bernaung di situ juga menurut saya sama saja. Kesulitan-kesulitannya itu sama gitu ya. Jadi yang penting tetap bekerja. Ya, lanjut Mas Ozi. Terima kasih Bu Sawitri. Ada pertanyaan lagi nih Bu In yang sudah masuk dari Andin. Kesadaran para guru dan siswa di lingkungan sekolah, terutama di tingkat dasar, masih minim dalam memahami persoalan difabel.
Hal ini adanya pandangan yang miring terhadap anak difabel karena dianggap bukan bagian dari lingkungan tersebut. Contoh kecil, anak dengan kemampuan belajar rendah atau disleksia yang bagi sebagian guru dianggap sebagai beban. Ketika ada dalam rombongan belajar yang mereka ampuh, bagaimana tanggapannya mengenai persoalan ini? Monggo, Bu Iin. Ya, mungkin persoalan itu dimanapun sama, Mas. Di sini pun begitu. Pertanyaan ini hampir sama dengan apa yang kami hadapi, Mas. Itulah yang terus menguatkan saya, seorang ibu yang aktif di domestik, tapi juga tertuntut untuk bergerak secara sosial. Sama Mas atau Mbak yang bertanya tadi. Jadi tanggapan saya ya memang kalau kita ngomong pendidikan secara formal reguler itu, wong di SLB saja terkadang juga masih ada pembulian, bahkan untuk mendaftar aja juga masih kesulitan, ABK-nya, difabelnya harus menunggu kuota 4 tahun baru bisa masuk gitu. Apalagi sekolah yang reguler, Mas. Menganggap anak kita yang disleksia itu ya dianggap bodoh. Anak kami juga seperti itu. Anak kami dulu kelas 1, bahkan di TK saja tidak sampai selesai. Dan itulah yang akhirnya melahirkan sekolah komunitas karena anak kami tidak mau meneruskan di TK-nya. Karena tidak ada 2 kelas, tidak ada yang mau bermain dengan anak. 2 tahun, 8 bulan nggak mau. 2 kelas tidak ada yang mau. Terus begitu masuk di SD pun sama. Begitu masuk di sekolah dasar itu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak pernah naik kelas. Meskipun kami sebagai orang tuanya sudah menuntut karena itu sekolah swasta, meminta secara baik-baik, hanya bawang kotong pun nggak apa-apa, yang penting semangat anak kami, jangan sampai terus melahirkan keminderan, malas untuk sekolah dan lain sebagainya. Tetap tidak diperkenankan. Akhirnya anak kami pun tidak mau sekolah. Karena apa? Awaknya badannya sudah gede, sementara temannya masih kecil-kecil. Akhirnya keluar tidak mau sekolah, dan waktu itu yang tergelitik pada diri saya itu karena saya menutupi bahwa dia waktu itu tidak naik kelas, tetapi dia tetap bisa ikut, saya dianggap seorang orang tua yang bohong. Nah, disitulah akhirnya yang saya tidak mau, Mas. Saya dianggap orang tua yang pembohong. Akhirnya kami jelaskan dan apa adanya, saya minta maaf karena atas kesalahan saya, dan akhirnya disitulah saling terbuka. Saya sama anak terbuka, oke, kamu nggak sekolah nggak apa-apa, tetapi belajar harus tetap, karena belajar bukan harus di sekolah. Akhirnya beberapa tahun yang lalu anak kami saya ikutkan di sekolah paket. Karena dia sudah punya rapot, otomatis di sekolah paket 1 tahun kemudian bisa ikut ujian. Nah, tahun ini ujian, Mas. Dan tahun ini pun akan ikut di SMP. SMP pun nanti anak minta di pesantren sama di sekolah. Ya udah, saya ikuti aja. Yang penting anak kita tetap diberi kesempatan akses untuk tetap belajar. Kalau memang sekolah formal masih kesulitan untuk itu, ya mau bagaimana lagi, ya tetap kita harus tetap semangati anak tetap untuk semangat belajar. Itu yang saya lakukan seperti itu. Nah, makanya ketika ada anak dari orang tua menserahkan ke sini, karena ada beberapa kasus yang terjadi ketika kami ada anak difabel yang harus tinggal di sini, itu biasanya ada problem komunikasi dalam keluarga, Mas. Dan akhirnya justru nanti kita bahasa kerennya itu merekonsiliasi lah antara bagaimana orang tua bisa menerima dan menghadapi anak, dan anak pun mungkin yang awalnya temperamen dan lain sebagainya, kita didik di sini, kita dampingi agar berkurang temperamennya karena mungkin dulu tidak difabel dan difabel, terus alhamdulillah menyatu dengan keluarganya. Dan ada anak tuli yang dulu di SLB, kita tahu ceritanya itu harus keluar dari SLB, ada cerita tersendiri, dan begitu di sini kamu boleh ikut sama ibu di sini, tapi kamu harus belajar.
belajar apa, terus kita jadwal, oke, kalau malam ada ngaji dan lain sebagainya, kamu punya rapot, besok sekolah. Harus sekolah, kamu harus pinter. Apalagi di lingkungan sini sering banyak tamu yang datang, mahasiswa datang, sehingga aura positif masuk kepada anak. Ini pun bagus, sehingga anak ini pun kami sekolahkan melalui paket gitu, karena usianya udah gede gitu. Paket, nanti kalau udah kamu bisa ikut pendidikan-pendidikan yang lain, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah itu sih salah satu tanggapan kita, Mas, apa yang kita lakukan di sini. Jadi kita apa ya, Mas, kepingin sekolah, mengadakan sekolah formal dulu, tetapi waktu itu agak sulit untuk mengurusi perizinan dan lain sebagainya. Akhirnya kita tunda. Udah, yang penting kita jalan. Nggak usah ngurusi perizinan dulu, karena sampai 2 tahun waktu itu susah, Mas. Nggak jadi-jadi, ya sudah, kita tinggalin dulu. Itu, Mas Ozi. Jalan yang kelancaran. Kemute, Mas. Mas Ozi, kemute mikrofonnya. Oke. Cara Bu Ya. inklusifnya dan untuk sekolah formal anaknya Bu ini. Amin. Sejauh ini bagaimana Bu Iin melihat kondisi kesejahteraan teman-teman disabilitas? Apa saja PR yang harus diperbaiki agar kesejahteraan disabilitas ini terjamin? Kemute, Bu. Bu Iin, kemute. Bu Iin. Oh ya, terima kasih, Bu. Oke. Kalau kita bicara tentang apa ya, harapan besar pada anak-anak kita yang difabel ini, mungkin tetap nomor 1 bagi kami adalah orang tuanya, keluarganya dulu. Bagaimana mindset atau penerimaan keluarga ini, para orang tuanya terhadap anak-anak kita ini. Karena pada saat kita melahirkan anak yang dianggap berbeda dengan lainnya atau difabel, itu yang kebingungan orang tuanya, Mas. Yang stres, yang nangis, yang sedih. Akhirnya rasa-rasa yang negatif ini secara tidak langsung itu menutupi potensi anak yang harusnya terus berkembang. Ini orang tuanya, anak lahir berkeadaan difabel, orang tuanya yang bingung. Sementara anaknya enjoy. Ketidak-enjoyan anak dengan difabelnya itu ketika mereka sudah bermain, bersosialisasi dengan kawan-kawannya, sudah kenal sekolah, itu baru mereka itu kenal dibully biasanya. Nah, tetapi ketika sang anak difabelnya itu sudah katakan mungkin sempurna atau tidak difabel dulu baru difabel karena kecelakaan kerja atau kecelakaan. Ini proses untuk mengenjoykan hidup kan tidak seperti ibunya tadi. Nah, makanya nomor 1 bagi kami itu adalah, menurut saya, adalah orang tuanya dulu. Keluarganya terbuka dulu, maka nanti akan melahirkan aura-aura positif, memotivasi anaknya untuk terus berkembang, sehingga potensi besar yang ada pada anak itu akan lebih dini, Mas, untuk dikembangkan karena terdampingi sejak dini. Nah, tidak terlalu lama, sudah dewasa, sudah tua, baru mendapatkan pendampingan sana sini, sehingga terkadang para pendamping ini juga ya meskipun mereka ikhlas dan lain sebagainya, tetapi ada rasa yang energinya itu kan terlalu berat gitu loh, Mas. Berbeda ketika itu terdampingi sejak dini. Itu seperti itu, Mas. Dan kami juga kadang menyayangkan ketika kegiatan atau akses yang di luar juga masih lebih
katanya kebijakan itu adalah inklusif, tetapi lebih ke politik. Oh, mohon anu ya bocor ini, minta tolong di mute yang lain. Bu Iin silakan lanjut. Oh, nggih. Oke. Ya, sudah enggak bocor. Ini tuh dulu, Mas. Nggih, lanjut. Edukasi kepada orang tua Bagaimana cara Bu Iin mengedukasi kepada para orang tua dan keluarga dan keluarga untuk bisa menerima anak ini. Bagaimana? untuk bisa menerima anak difabel, anak disabilitas? Edukasi kepada orang tua dan keluarga agar bisa menerima kondisi anaknya yang difabel. Ya, selama ini kita sih mengedukasi begini. Jadi karena kebetulan kita mungkin banyak yang beragama Islam ya. Kita memang kalau kita bicara pada orang tua, apapun alasannya, kita mengajak orang tuanya bahwa anak ini adalah amanat Tuhan. Anak ini titipan Tuhan, dan anak ini, apapun alasannya, inilah yang terbaik menurut Allah. Karena ini yang terbaik menurut Allah, meskipun kita sebagai orang tua merasa terkadang, kok anakku begini, tidak seperti itu. Tetapi karena ini adalah terbaik bagi Allah, maka pasti ada hikmah-hikmah di balik itu. Banyak hal positif yang kelak ketika kita sudah menghadirkan hati kita untuk anak ini, maka akan banyak hal yang nanti akan dinikmati oleh keluarga tersebut. Kenikmatan tersendiri baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Itu. Jadi kadang kita kunci transendental atau urusan dengan Allah menjadi dasar bagi kita untuk menyadarkan orang tua. Itu awal, Mas. Sehingga waktu itu kegiatan kita pun sejak 2013 ada kegiatan karena kita waktu itu hanya kumpul untuk curhat dan saling ini, dan pastinya juga ada doa dan lain sebagainya, maka kita selenggarakan seperti mujahadah. Kita mujahadah, walaupun hanya sebenarnya mujahadahnya setengah jam, 1 jam selesai, tetapi di situ kita bisa rasanya melegowokan dada kita gitu loh. Karena kita adalah orang yang beragama, harusnya kita harus sosial, punya rasa sosial, rasa semangat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang mungkin tidak beragama. Harusnya seperti itu. Itu, Mas. Hal yang lain, para keluarga itu sebenarnya mereka bukan karena kebanyakan, ini pengalaman kami, kebanyakan keluarga ini bukan karena tidak mau menerima anak yang difabel. Bukan. Tetapi orang tua kebingungan, Mas. Ketika punya anak, begitu lahir, beberapa bulan kemudian diketahui difabel. Orang tua itu bingung. Terus kenapa anak saya begini? Terus saya harus bagaimana? Terus saya harus melatih bagaimana? Sementara saya menterapi butuh duit yang besar. Terapinya mungkin biayanya kecil, 7.000, 15.000, atau mungkin yang agak besar 100.000, mamanya yang swasta, misal kalau terapi. Tetapi seminggu sekali 2 kali ke sana kemari itu kan ongkosnya butuh biaya. Belum lagi untuk bekalnya ketika menunggu itu kan tambah besar, Mas. Nah, disinilah yang yang kita sering ketika berkegiatan itu, ketika mereka sudah agak saya melihat bahwa bukan persoalan mereka tidak mau menerima, tetapi kendala persoalan-persoalan tersebut. Domestik lah, klasik mungkin. Akhirnya kamilah yang akhirnya mendatangi mereka, silaturahmi, anjang ke keluarga sana sini. Kenapa? Dengan seperti itu mereka merasa diwongke. Dan ketika sudah kita sering datang, sering berkomunikasi, itu mereka akhirnya tergugah semangat. Anaknya diajak keluar. Anaknya diajak untuk berkegiatan. Itu seperti itu. Karena memang apalagi sejak COVID, Mas, dulu sih kita
kegiatan mungkin mereka ada masih yang banyak senang kumpul dan lain sebagainya. Akhirnya kita nanti kita justru yang akan hadir ke simpul-simpul keluarga-keluarga itu. Itu Mas. Kami cara mengedukasi keluarga seperti itu. Bagaimana agar mereka melibatkan sosial. Tetap semangat ya Bu Iin. Buat teman-teman. Semangat Mas. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan meresen. Bertanya langsung kepada Bu Iin. Atau share pengalaman barangkali. Monggo. Ini ada Bu Noviana di Bantari. Halo Mbak Novi. Iya, silakan berkomen. Silakan Bu Novi. Iya. Selamat sore semuanya. Bisa Fitri, selamat sore. Salam sehat. Mbak Iin, keren. Tambah nyemluk ya. Dari teman. Iya, saya baru saja gabung. Saya tak tak memantau dulu. Nanti biar teman-teman yang lain tuh silakan Ana gimana Ana pengalamannya ketika baru bisa keluar setelah usia 32 tahun loh Ana. Nah, ini Ana mungkin bisa sharing ya apa yang disampaikan oleh Bu Iin tadi, bagus banget An. Silakan Ana. Iya Mbak Ana. Baik Ibu, maaf saya off kameranya. Iya. Nah, saya tuh dulu setelah lulus dari YIPA Aceh, itu tuh saya benar-benar di rumah tidak ada kegiatan sama sekali. Bahkan saya sempat juga mengikuti kayak ujian paket untuk sekolah kelanjutan pertama dan menengah. Karena di tempat kami kan kebetulan belum inklusif waktu itu. Sampai akhirnya tahun 2015 ketemu dengan Bunda Novi di kegiatan kewirausahaan yang diadakan selama 5 hari. Disitulah saya melihat bahwa komunitas Bunda ini memberikan kesetaraan bagi difabel, dan selama bergabung di rumah difabel, saya benar-benar menemukan bahwa ini loh yang saya butuhkan selama ini, karena kita sebagai difabel itu butuh pendampingan, butuh pelatihan yang sesuai dengan minat yang kami miliki. Kebetulan di rumah difabel ini saya mengikuti ada pelatihan fotografi, pelatihan public speaking, dan penulisan kreatif. Di situ akhirnya saya menemukan bakat saya nih di bidang menulis. Terus kemudian juga saya sudah berpartisipasi dalam 8 buku antologi, dan saya juga berkesempatan menjadi MC maupun moderator di berbagai acara yang diadakan oleh Rumah Difabel dan KSD, semua berkat bimbingan dan kesabaran para metode Rumah Difabel. Walaupun katakanlah di sini usia saya sudah melebihi usia masa anak-anak dan bukan usia remaja lagi, tapi di sini saya merasa bersyukur bahwa di usia saya yang bukan anak-anak lagi, tapi saya bisa menemukan bakat dan
tentunya berkat bimbingan yang ada di rumah Babel dan Bu Sawitri, itu yang bisa saya sharingkan pada sore hari ini. Oke. Mbak Ana ini Wow, terima pernah kasih jadi Mbak Ana. Wow. Ya sih, Iya. Mbak Ana pernah jadi MC juga kok Bu Iin di Zoom ini. Keren, keren. Pokoknya KSD keren, KSD. Berkat Besok kalau kita Zoom berarti perlu ini dari KSD ya. iya dari rumah inklusif kalau ada ABK yang bisa membaca, bisa verbal boleh kok Bu. Oke. Menjadi Kayaknya nggih. Itu Iya. kayaknya Mas Apri juga perlu nih mengenalkan loh Mas Ozi. Mas Apri Ya. itu Silakan Mas Sapri. ya, beliau banyak tulisan-tulisan bukunya nih. Mas Apri. Pak Sapri boleh sharing-sharing kok, silakan. Halo semuanya, salam kenal. dengan kenal. Assalamualaikum Mas Sapri. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga Sapri. senantiasa kita selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Yang luar biasa buat saya pribadi karena beliau banyak memberikan saya motivasi hidup, edukasi juga terkait dengan bagaimana cara menjadi generasi muda yang tangguh, yang mempunyai jiwa kreativitas tinggi dan intinya mampu untuk bersaing, mampu untuk menunjukkan bahwa difabel juga mampu berkarya, difabel juga mampu berprestasi, difabel juga mampu berdikari dan mampu hidup mandiri di bawah kemampuannya sendiri tanpa harus terlalu menggantungkan kepada orang lain. Tetap nomor satu hanya kepada Allah di tempat kita bergantung, tempat kita memohon segala doa, segala pinta yang kita inginkan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saya bergabung menjadi keluarga besar rumah inklusif itu kurang lebih sudah mau 4 tahun ya, suka duka bersama. Dan awalnya itu secara nggak sengaja teman-teman. Jadi saya pinanggih dengan Ibu Iin itu awalnya malah dari komunitas Lingkar Sastra Gombong. Nah, dari komunitas ini saya banyak memperdalam sastra, terutama mengenai bagaimana cara menjadi sastrawan penyair puisi yang baik dan benar. Suatu saat itu tergerak untuk mengadakan kolaborasi karena kebetulan saat itu saya adalah difabel tunggal di sana. Ownerly Song saat itu Bapak Sabur Herdian Ramin punya inisiatif untuk menjalin kerjasama dengan rumah inklusif. Bagaimana kalau seandainya kolaborasi puisi ini dikombinasikan dengan kegiatan di rumah inklusif. Dari situ juga saya tahu bahwa teman-teman di sana juga ada beberapa yang punya bakat untuk membacakan puisi dengan versi mereka. Misalnya ada yang puisi tanpa suara, terus ada yang puisi dikhususkan untuk teman-teman tuli. Itu membacanya waktu itu dengan menggunakan bahasa isyarat. Itu benar-benar bagi saya luar biasa sekali di sana. Saya juga belajar tentang filosofi batik pegon, kemudian bagaimana cara membatik ketika ada event-event yang berkaitan dengan diskusi literasi, diskusi nilai-nilai inklusif. Alhamdulillah saya selalu dilibatkan, berbaur bersama dengan teman-teman mahasiswa. Pokoknya seru sekali deh kegiatan di sana, apalagi kalau Sabtu Minggu, weekend, Jumat Pon itu banyak, menurut saya banyak sekali kegiatan inspiratif. Dan teman-teman yang belum pernah berkunjung ke rumah inklusif, kami tunggu kunjungannya di sana. Amin, amin. Amin. Gitu ya Mas Apri. Iya, iya. Saya sudah berkunjung 3 kali, Mas Apri, kok nggak ketemu ya kita ya? Iya, pas ini apa? Sudah disematkan di ini ya, Bunda Novi ya. Saya sempat beli batik pegon dan sudah jadi baju itu beberapa. Keren. Iya, alhamdulillah saya juga ini sudah punya beberapa koleksinya dan saya juga
sedang berupaya untuk mempromosikan kekayaan lokal, kekayaan teman-teman disabilitas melalui perantara Batik Pegon ini. Karena bagaimanapun juga Batik Pegon buat saya ini adalah aset yang patut untuk mendapat apresiasi dari banyak orang. Dan prestasi saya bersama Rumah Inklusif baru-baru ini adalah kemarin Rumah Inklusif memberikan dukungan yang sangat totalitas pada saya ketika menjadi volunteer untuk generasi literasi Indonesia, yaitu di mana sebuah perkumpulan yang mewadahi pemuda-pemudi dari 34 provinsi di seluruh penjuru Indonesia. Itu di situ saya kebetulan mewakili Provinsi Jawa Tengah dan berinisiatif untuk membawa nama Rumah Inklusif di sini karena sekaligus ingin memperkenalkan apa itu Batik Pegon dan apa itu literasi di kalangan kami. Karena kebetulan di Rumah Inklusif juga ada sedang merencanakan lumbung literasi gitu. Ya, lumbung literasi dan taman baca. Alhamdulillah kemarin setelah diadakan survei, terus Zoom juga, terus saya beberapa kali juga diskusi dengan Ibu Iin dan suami beliau, alhamdulillah tim yang saya ini gerakan itu berhasil meraih juara 1. Keren. Iya, dengan skornya itu tertinggi di antara 3 besar lainnya. Jadi alhamdulillah ini surprise sekali, di mana beberapa hari sebelumnya Rumah Inklusif juga sempat ada beberapa anggotanya yang berpulang, wafat gitu, tapi alhamdulillah di balik kesedihan itu ada rezeki, ada pelangi yang indah, ada kebahagiaan yang tidak terkira, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita semua di sini bahwa meski dalam kondisi keterbatasan, punya kekurangan gitu, tapi jangan sampai menghalangi kita untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan impact yang positif baik untuk diri sendiri, lingkungan sekitar, bangsa, dan negara. Dan saya percaya bahwa ketika kita berjuang, ketika kita meyakini potensi yang ada dalam diri, jalan keluar, jalan untuk meraih kesuksesan pasti selalu ada. Ya. Sip. Nah ini ada Bu Daumi Rahmatika nih, saya itik-itik ini beliau di Jambi. Halo Bu Daumi, saya itik-itik supaya bisa mengikuti jejaknya Bu Iin, Bu Noviana, karena apalagi di luar Jawa itu sangat kesulitan sekali informasi-informasi terkait dengan ABK ya Bu ya. Yeah. Lanjut Mas Osi, ya Bu Daumi mau komen? Biarkan. Silakan Bu. Sudah di spotlight ini, silakan. Terima kasih. Mohon maaf nih tadi baru sampai Ibu tadi dampingi anak saya berenang kan mau tanding, jadi saya semangat ikut ke kolam terus baru sampai tadi. Ya, saya gitu. Memberitahukan bahwa Bu Daumi ini putranya nanti insya Allah terpilih Soina Jambi ke Soina Nasional yang akan berlangsung di Semarang. Jadi tanggal 3 sampai 5. Nah ini kan KSD Bu Novi, ini orang Semarang. Jadi nanti kita bisa ngumpul mungkin di situ ya, insya Allah. Ya, salut dengan kegiatannya Ibu narasumber tadi untuk mau bergerak secara mandiri ya bahasanya gitu. Jadi kebetulan kalau tentang inklusi, kebetulan sekolah anak saya di SD juga inklusi. Cuma sampai di sampai SD aja, kemudian SMP SMA-nya di SLB. Jadi memang untuk perjuangan kami sendiri untuk sekolah saja inklusi itu juga luar biasa, dan alhamdulillah sekolah SD yang dulunya untuk anak saya sekolah inklusi sampai sekarang masih mempertahankan sekolah inklusi. Jadi itu suatu yang luar biasa. Itu aja. Mungkin tentang inklusi memang masih minim sekali di tempat saya. Mungkin SD bisa inklusi, SMP SMA juga belum tentu bisa inklusi juga. Jadi belum semuanya, walaupun pemerintah itu udah menunjuk itu inklusi yang mau diterima di sekolah negeri terutama itu adalah inklusi yang CIBI. Jadi inklusi yang
kayak anak saya autis tuh agak kesulitan, makanya ya akhirnya kami ke SLB. Selain memang ya kalau di SMP umum mungkin juga apa ya kurang mampu. Ya, saya tadi pendengar saja yang bagus. Moga-moga kami bisa meniru di Jambi, Bu. Itu aja. Terima kasih, Bu Savitri. Ya. Maaf, Bu Daumi tadi yang disebut CIBI itu gifted, anak gifted ya? Bukan gifted juga, Bu. CIBI itu cerdas istimewa, bakat istimewa. Itu mau nerima kalau yang itu. Cuma kalau yang di bawah itu, saya dengan teman-teman memang berjuang banget. Walaupun SD pun tidak semua SD yang ditunjuk itu mau menerima yang low gitu. Kalau yang CIBI mereka mau gitu. Seperti itu yang masih dan alhamdulillah malah dari kalau tengah SD itu malah dari provinsi lain banyak yang sekolah di kota saya, di kota Jambi ini, karena memang sekolah itu benar-benar mau, kebetulan dekat rumah saya ya, mau sampai sekarang pun mungkin ABK-nya sekitar 20 lebih, padahal satu deret dengan SLB. Jadi memang sekolah itu komit, kepala sekolahnya walaupun berganti-ganti kepala sekolah komit untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus, kecuali netra. Kalau netra malah ada juga sih, tunarungu ada, autis ada, grahita ada, Down syndrome ada gitu. Ya. Ini sebetulnya tadi ada Mas Edi ya, pernah jadi narasumber, beliau fibromatosis, jadi tapi kok nggak ada. Maksud saya karena beliau juga mencoba berupaya seperti Bu Iin juga seperti ini. Jadi pengennya memberikan testimoni, dan kita yang kecil-kecil ini kita memang ya karena cuma 0,1 sampai 2% ya. Jadi memang ini sangat sedikit sekali dan lama gitu kan ya. Bukan saya mau mendiskreditkan ya, memang maksud saya kan memang lama ya, lama tapi insya Allah bisa gitu. Jadi yang kecil-kecil ini kalau kita bersatu, saling berjejaring, insya Allah menjadi perhatian lah insya Allah dari pemerintah, fasilitas-fasilitas dan sebagainya. Silakan Mas Ozi, lanjut. Apakah ada masih pertanyaan lagi? Oke. Ya. Sudah. Iya, nggak ada. Ini saya mau tanya, saya boleh tanya ya sama Bu Iin. Jadi gini, Bu Iin. Ya, silakan Bu Savitri, silakan. Bu Iin ini hebatnya karena beliau sendiri punya ABK, tapi berani untuk menggerakkan orang-orang sekitar yang termasuk ABK, yang punya ABK. Itu sangat jarang, Bu. Karena kadang-kadang kita repot dengan dirinya sendiri, ya kan, berat kan memang Bu, tapi Ibu mau membantu, nomor 1 itu. Pertanyaan nomor 2, Ibu tadi ngendikan melakukan inklusi itu selama 4-5 tahun. Itu sewilayah apa Bu? Sewilayah desa atau apa? Terus yang ketiga, batik pegon itu isinya apa Bu? Isi pegonnya, pegon itu kan sejauh yang saya tahu kan tulisan Arab ya Bu ya. Ya nggak ada gedriknya gitu kan, nggak ada A, I, U, E, O-nya. Tapi kan pasti ada maknanya. Itu kira-kira maknanya pasti makna inklusi ya Bu ya. Nah, monggo dijawab 3 pertanyaan saya. Langsung banyak ini ya, jujulannya yang nggak ada Bu. Iya Bu, jadi kebetulan tentang kenapa saya akhirnya turun gitu, karena memang kebetulan kecintaan saya berkomunitas itu sejak muda. Dan kala itu di saat anak pertama sebenarnya saya sudah pingin 2-3 tahun hanya fokus ngurusi anak dulu, baru berkomunitas lagi. Ternyata anak kedua saya itu yang kelihatan difabel. Nah, disitulah saya berpikir ngapain waktu itu mungkin Tuhan mengirim anak ini itu seperti kunci, barang kecil tapi untuk masuk rumah yang begitu besar. Dan akhirnya kami berpikir bahwa ilmu atau pengalaman berkomunitas, berkumpul itu kami selipkan ketika kami ngurusi anak yang kedua itu. Dengan berkomunitas, bertemu, belajar dari orang tua, keluarga yang lain, yang akhirnya berkumpul itu Bu. Terus yang kedua, kami itu sebenarnya tidak karena memang untuk keluarga-keluarga difabel yang kami dampingi itu tidak hanya di satu desa atau di lingkungan saya sendiri, itu tidak sebenarnya. Tetapi karena kegiatannya itu di rumah kami, sehingga
kalau tadi yang kami sampaikan itu 4-5 tahun itu di lingkungan keluarga, Bu, di lingkungan saya sendiri. Tapi karena ada kesepakatan dari keluarga, waktu itu saya bilang sama kakak dan adik, mohon maaf saya tidak akan sama sekali aktif di desa dulu. Saya akan mengurip-uripi dulu, dampingi anak. Karena waktu itu dalam berkomunitas sebenarnya awal-awal berkomunitas saya belum care totalitasnya itu belum, Bu. Survive jiwanya itu belum sebenarnya. 3-4 tahun pertama anak saya masih menggunakan kaos kaki full setiap hari, kecuali kalau tidur. Karena di kakinya itu 2 jarinya ini dempet, Bu. Dempet, ininya besar. Di antara ini tengah-tengah itu ada tulang yang lunak memanjang. Jadi nuwun sewu kayak Aladin gitu, gede. Jadi dia nggak bisa pakai sepatu. Nah, anak ini selalu pakai kaos kaki karena saya bukan karena malu. Cuma saya bingung jawabnya pada orang gitu loh. Pasti saya menangis ketika menjawab sehingga akhirnya pakai kaos kaki. Jadi sambil sebenarnya mengajari diri sendiri agar kami harus siap menerima apapun kondisi anak, dan suatu hari saya pasti akan ditanya oleh banyak orang dan saya harus kuat duluan ketimbang anak saya. Nah, itulah yang menguatkan saya untuk berkomunitas sebenarnya. Dan alhamdulillah di lingkungan itu memang cukup lama, 4-5 tahun, tapi ya kami sadari bahwa sebuah proses itu akan lebih panjang daripada hasilnya. Orang biasanya melihat hasilnya, wah hebatnya dan lain sebagainya, tapi tidak pernah mau tahu proses jungkir baliknya. Gitu, itu biasanya seperti itu. Tapi kami mencoba menikmati prosesnya saja gitu loh. Jadi ketika bahkan waktu itu kami pernah punya anak seperti ini, dianggap bahwa Mbak ini tuh sebenarnya punya tuyul dan lain sebagainya. Itu di lingkungan sendiri seperti itu, Bu. Tetapi yang menguatkan keluarga, udah nggak apa-apa, kamu tetap fokus, orang mau bilang apa, kamu nggak usah dirasa gitu loh. Itu butuh waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah saat ini masyarakat, wala jebulannya tuyulnya banyak banget, baik itu menjadi hiburan, menjadi guyonan. Jadi bagi saya, iya iki alhamdulillah gitu, tuyulnya banyak banget itu, udah jadi guyonan malah. Jadi bukan pembulian atau sindiran yang negatif, enggak, tapi sudah tidak ada masalah gitu loh. Terkait batik pegon itu sebenarnya itu awalnya hanya kegiatan biasa, Bu, dulu. Jadi ada tamu hadir, istilah mereka itu sedekah ilmu. Jadi rumah inklusif itu nggak punya dana sebenarnya. Kita ngomong mandiri ya, karena kalau kegiatan kumpul kita pacitannya ya urun bareng-bareng. Nah, sama kita donasi, ada yang berdonasi itu ilmu. Nah, waktu itu belajar batik ditinggali kompor kecil-kecil, Ibu, sebenarnya. Nah, terus akhirnya berkembang, kita ingin batik pegon, batik ini waktu itu, kegiatan batik ini tidak hanya sekedar kegiatan biasa, dan ketika hasilnya batik, kenapa ya kok tidak mewakili kita banget gitu loh. Kita bergerak untuk masa depan anak-anak kita yang bisa dihargai, yang disamakan sebagai manusia seutuhnya. Tetapi batik ini bisa menjadi media kita, alat kita itu. Nah, alhamdulillah waktu itu 2018 bertemulah dengan nggak tahu dari mana, saya juga lupa, Bu Sawitri, batik pegon. Jadi batik itu adalah budaya Nusantara, sementara pegon itu sendiri yang lebih dikenal di kalangan pesantren ternyata sudah mulai hilang, Bu. Sudah mulai hilang, banyak orang-orang santri yang tidak lanyah untuk menulis pegon, Arab gundulan, Arab tanpa a, i, u, e, o. Itu seperti itu. Nah, di kita menjadi salah satu media kita yang bagi kita itu mewakili seperti bahasa isyarat. Anak tuli itu kan pakai bahasa isyarat. Nah, pegon ini sebenarnya juga bahasa isyarat.
Di batik pegon itu kita itu menjadikan alat kita, literasi kita, cerita kita, dan kita lebih enak menyampaikan kepada orang lain. Ketika kita demo, istilahnya kampanye melalui pegon ini, batik pegon ini. Jadi ada sekitar berapa 15-an 14-15 edisi yang bercerita tentang difabel, keluarga dalam perjalanan ini. Ada Tegar, itu bercerita tentang waktu itu salah satu anak kita yang sedang belajar di pesantren, tahu-tahu jatuh, diobatke, dipijatke nggak sembuh-sembuh, ternyata kena kanker tulang dan harus dioperasi, diamputasi dalam waktu itu juga. Dan kita waktu itu orang tua semua menangis. Kita kuatkan orang tuanya agar jangan sampai menangis sekalipun mata merah di depan anak ini, karena anak ini sudah carut-marut betul dan dia memaksa dewasa seakan-akan dia tegar gitu, padahal sama-sama orang tua pun seperti itu. Akhirnya muncul cerita ini. Terus ada Kayu, ada Tulodo. Tulodo ini yang dipakai oleh Mbak Noviana waktu datang ke sini, beliau kesengsemnya sama Tulodo. Ini ada Aksara, itu bercerita waktu itu. Jadi ada tokohnya masing-masing, Ibu. Aksara itu waktu itu ada kakak beradik yang tinggal di rumah inklusif. Jadi 4 bersaudara, 2 kakak beradik tinggal di sini beberapa bulan waktu itu. Dan kita tahu ternyata mereka tidak pernah mengenal sekolah. Difabel ini dalam satu keluarga tidak pernah tidak kenal sekolah. Dan disinilah waktu itu kita kenalkan ABC dan lain sebagainya. Dan kami pikir bahwa Aksara kami harus angkat karena ini menjadi persoalan kita bersama, bahwa akses untuk pendidikan bagi anak-anak kita itu masih jauh, walaupun sudah kayak ngapa kita dengar pendidikan inklusif dan lain sebagainya, kabupaten inklusif dan lain sebagainya, tapi ternyata kita masih kedungsak-dungsak, masih banyak yang terseok-seok untuk meraih hak pendidikan itu. Nah, makanya ada Aksara dan lain sebagainya. Terus ini di sini ada Serawung. Ini ada pertanyaan dari Bu Daumi, ini minta ditampilkan karyanya, ditunjukkan lebih ini Bu, lebih detail. Tulodo itu sing opo? Oh ya, saya ambil nanti. Karena penting ya. Ya. Sambil menunggu nggak apa-apa Bu. Oke. Ini Serawung. Serawung. Ini yang Aksara. Aksara mananya Aksara Bu? Maksudnya? Aksara jadi tulisannya kan pegon. Arab gundulan. Jadi di sini ini alif, kaf, sin, ro, alif. Sip. Oh, asik ya. Ya, tentang akses pendidikan. Terus, jadi batik cap ya Bu ya? Oh iya, karena memang waktu itu kita sebenarnya batik tulis, tapi ternyata ya namanya keluarga kita kan repot Bu, ngurusi anak dan lain sebagainya, membawa kol dan lain sebagainya. Nilai-nilai inklusif itu betul-betul sifatnya, katakan gitu. Iya, betul. Oh, jadi semua ada tulisannya dan mengandung. Kalau Tulodo itu yang mana, Bu? Ini kayaknya wifi macet ya. Nih, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu. Jadi teman-teman, ini ada ide menarik. Bu Safitri ini yang saya beli tapi sudah jadi baju ya. Oh, ya. Ini kalau ini Tulodo. Ini anunya apa namanya? Desainnya seperti ini. Sama dengan punya mana tak lihat Bu. Halo Mas Admin, minta tolong ditunjukkan di. Oh ini Bu Noviana. Iya. Sama dengan yang ini. Tulodo sama. Saya tahu kalau Tulodo kok bisa tulisannya Tulodo dari mana Bu? Jadi ini bercerita tentang waktu itu Pak Ijin namanya. Beliau itu seorang bapak yang sama persis seperti Mas Edi. Oh, neurofibromatosis. Makilan itu jadi seluruh tubuhnya kan blondo gitu kan, bunder-bunder, tetapi beliau sangat memberi semangat, sugesti
sugesti pada teman-teman, ayo kita optimis bahwa gitu. Terus ketika semisal saya sedang apa kayak gitu, Bu Iin harus tegar, tetap semangat, Bu Iin tolong semangat, iya. Nah dari situlah akhirnya bahwa setiap orang pasti akan mampu memberikan semangat pada yang lainnya. Seorang Iin pun butuh semangatilah, makanya kita cari kalimat yang apa ya istilahnya menyatu langsung dengan masyarakat, bisa langsung paham, terus kita ambil tulada bahwa setiap orang itu harus menjadi pemimpin, harus menjadi teladan. Makanya untuk para pejabat kita juga bisa bilang bahwa kalau panjenengan sudah jadi pejabat ya tolonglah berikan akses. Ya, siap. Ini ya karena waktu ini Bu anak. Iya, siap. Nah, ya, banyak Ibu. Mas Osi. Ya. Oke. Wah, kapan-kapan saya nanti kalau ini kan Kebumen ya Bu ya, jadi kan dekat Semarang ya Bu. Iya. Siap, kalau mau stasiun kereta api juga 5 menit nanti saya jemput deket. Amin. Itu Bun. Udah lama saya kepengen ketemu juga. Amin, insyaallah. Lanjut Mas Ozi. Ya, baiklah. Baiklah, tiba saatnya kita di penghujung acara. Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipan di acara webinar kali ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kendala teknis kami yang kurang nyaman. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu di selanjutnya. Ini hang ya Mas, apa Fris? Jadi kalau gitu saya bacakan aja ya, hari Kamis tanggal 10 Juni jam sore seperti ini dengan narasumber Pak Sastro Dirjo. Cara orang tua ABK membangun support system dukungan untuk mengatasi kejenuhan dan keputusasaan. Lanjut Mas, kalau memang sudah tidak Fris. Baiklah, saya Nur Faroji dari Komunitas Sahabat Difabel Semarang, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan terima kasih. Alhamdulillah, matur suwun sedaya. Barakallah, semoga jadi undangannya. Salam. Matur suwun. Matur suwun.